Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Marilah kita panjatkan syukur kepada Allah. Betapa banyak sekali yang sudah kita terima, dan nanti kita akan bahas mengenai syukur ini pada malam ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Malam ini kita lanjutkan konsekuensi syahadat, masuk ke dalam materi tanda atau implementasi cinta pada Allah yang kedua. Minggu lalu kita akhiri dengan implementasi cinta pada Allah. Pertama adalah memuji Allah. Sama kita cinta sama orang, kita akhirnya pasti banyak melontarkan pujian kepada yang kita cintain itu. Baik pujian itu langsung kita lontarkan kepada yang bersangkutan maupun kepada orang lain. Jadi kita omongin, wah si itu cakep tuh, saya cinta banget sama dia gitu. Sekarang tanda bahwa kita cinta sama Allah yang kedua adalah bersangka baik dan bersyukur. Yang pertama tadi memuji, sekarang yang kedua bersangka baik dan bersyukur. Apa itu yang dimaksud dengan bersangka baik dan bersyukur? Bersangka baik bahasa Arabnya husnuzon. Husnuzon itu artinya bersangka baik. Zon itu artinya prasangka, husnu itu baik. Jadi kalau husnuzon bersangka baik. Kalau bersangka buruk, su'uzon. Su itu jelek, zon itu prasangka. Ya. Nah, jadi yang kedua dan ketiga ini, kita kalau emang cinta sama Allah, kita itu perlu melatih diri bersangka baik dan bersyukur. Wah, apa hubungannya kan gitu ya? Oke. Bersangka baik itu berangkat dari ingat. Kalau orang nggak ingat, mana bisa nyangka baik. Jadi kita latih dulu, kita ingat Allah setiap saat. Ingat. Nanti kalau ada kejadian yang menimpa kita atau yang tidak menimpa kita tapi ada di hadapan kita perlu langsung menyetel prasangka baik ke Allah. Oke, paham sampai sini? Ya. Jadi setiap ada kejadian, ada apapun di hadapan kita, yang kita dengar, yang kita lihat langsung, yang kita dapat info segala macam itu, pertama kali kalau kita cinta sama Allah nih, prasangka baik, bersyukur. Jadi prasangka baik, tapi mesti berangkat dari ingat dulu, dari ingat sama Allah. Hah? Apapun. Nah ini yang susahnya tauhid nih. Tapi kalau Bapak udah bisa melewati ini, kemarin memuji ya, apa aja dipuji Allah. Terus prasangka baik sama bersyukur, insya Allah hati ayem aja udah. Karena Bapak punya pegangan gitu, ya. Nah, jadi berangkat dari ingat baru bisa prasangka baik. Sedangkan prasangka baru ingat juga harus berdasarkan prasangka baik. Ingat Allah, prasangka baik. Makanya Rasulullah pernah nyuruh Ibnu Abbas, sahabatnya sekaligus pamannya, jangan kau tinggalkan membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik setiap habis sholat. Allahumma a'inni, ya Allah tolong saya, tolong aku, ala zikrika, untuk selalu ingat padamu. Terus zikrika, terus wa syukrika, dan bisa bersyukur padamu setelah ingat itu. Wa husni ibadatik, dan bisa jadi hamba atau bisa jadi budakmu yang baik. Bisa beribadah yang baik. Budak yang baik, budak yang nurut. Jadi kita minta sama Allah setelah habis sholat tuh, ya Allah, jadikan aku, tolong aku supaya aku setel ini ingat terus padamu dengan sangka baik.
Dan setelah saya ingat dengan sangka baik, saya bersyukur. Dan setelah saya bersyukur, saya jadi budak yang nurut. Hamba yang nurut, hamba budak. Itu maksudnya. Jadi makin kita cinta, makin sangka baiknya makin kental banget. Oke? Bersangka baik. Nah, atas ini Rasulullah nyuruh kita begini karena Allah menurunkan ayat. Ya, bunyinya Faskuruni azkurkum. Maka ingatlah kamu padaku, azkurkum, aku pasti ingat sama kamu. Kalau kita ingat sama orang yang kita cinta, yang kita ingat yang baik-baik aja, apa yang jahat-jahat juga? Kira-kira? Iya, karena kita cinta sih. Kalaupun ada yang jahat-jahat dari yang kita cinta, mesti ketutup. Bang Aman cinta sama cewek namanya Linda lah. Sebetulnya kalau Bang Aman cintanya murni, Linda buat salah sekali. Linda belum minta maaf, udah dimaafin. Linda minta maaf malah dibilang, udahlah biasa. Udah dimaafin. Ya kan gitu ya. Jadi artinya kesalahan yang ada tapi ditutup oleh cinta menjadi kebaikan. Gitu pula ini kepada Allah. Kalau kita cinta, maka kita ingat Allah, langsung ingat baik-baiknya, prasangka baik. Habis itu kita bisa bersyukur. Kalau nggak bisa prasangka baik, nggak bisa bersyukur. Ya, jadi ada ayatnya faskuruni askurkum washkuruli wala takfurun. Jadi habis ingat, ya, ingatlah kamu padaku, aku akan ingat padamu, dan bersyukurlah padaku, jangan tidak bersyukur, jangan kufur. Itu ada ayatnya itu. Berarti ada stepnya. Kalau kita cinta, kita selalu ingat yang baik-baik, artinya berprasangka baik, lalu bersyukur. Al-Baqarah 152 tadi ya, dicatat aja. Nggak usah dibuka, soalnya membuka itu makan waktu, ya, terutama dia. Ya. Ingatan harus dengan sangka baik. Makanya ada hadis yang bagus tuh. Ini dia, saya bagiin aja deh. Baca hadis nomor 8 ya. Hadis nomor 8. Makasih deh. Hadis nomor 8. Harganya berapa juga? Hadis terakhir. Ini di luaran gope. Di sini 300 ribu aja. 459 atau 3009. BCA cabang itu. Hadis nomor 8. Ya, lihat baik-baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, hadis kursi ini ya. Apa kata Allah? Ana 'inda zanni 'abdi. Aku sebagaimana prasangka hambaku. Ya. Wa ana ma'ahu iza dzakaroni. Dan aku selalu ndampingin hambaku itu jika dia ingat padaku. Tapi cara dampingin Allah keren. Hamba baru niat ingat sama Allah, Allah udah ingat duluan sama kita. Lihat. Jika dia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku. Ya, jadi kita nih kalau ingat ingat sama Allah dalam diri kita, maksudnya gini loh, kita dalam hati kita nyebut Allah, ya, dalam khalwat, dalam kesendirian kita, di kamar, di sejadah, matiin lampu, Allah, la ilaha illallah, Allah langsung seolah-olah datang bersama kita, nyebut nama kita, Pak. Jadi ya, bisa Pak Tom nih yang ngucapin nih, Allah datang, hai hambaku utama dewan. Bapak mau disebut begitu? Nanti pulang dari ngaji di sejadah tuh, Pak. Pikir. Itu kata Allah ya. Lalu dibilang lagi, jika ia mengingatku dalam perkumpulan, maka aku mengingatnya dalam perkumpulan lebih baik dari mereka. Dalam perkumpulan, dalam jalwat, dalam rame, saya bilang Allah Maha Besar. Saya ingetin bapak-bapak soal Allah. Lalu Allah bicara depan perkumpulan yang lebih baik, di depan malaikat-malaikat yang papan atas, Jibril, Mikail, Wahyu sujudi lagi nyebut aku. Paham? Enaknya begitu lihat sama Allah. Terus
Jika dia mendekatkan diri padaku sejengkal, aku mendekatkan diri padanya sehasta. Jika dia mendekatkan diri padaku sehasta, aku mendekatkan diri kepadanya sedepa. Jika dia mendatangiku dalam keadaan berjalan, aku mendatangi dalam keadaan berlari. Kita ini mau wudhu baru mau tahajud, Allah udah tahu nanti tahajudnya mau deketin sama aku, Allah deketin duluan. Paham ya? Baru nih bilang sama istri, mah nanti aku pasang alarm jam 2 mau tahajud. Kan mau deketin sama Allah, Allah udah hadir duluan. Paham maksudnya? Jadi Allah berlari kepada orang yang berlari padanya. Paham? Itu namanya ingat Allah. Tapi Allah bilang sebelumnya, saya sebagaimana yang disangka oleh hamba saya. Jika dia ingat sama saya pasti ingat sama dia. Persoalannya yang Bapak ingat itu diri Bapak sendiri. Aduh, udah telat jam 12 baru tidur, pasti ntar gak tahajud. Yang dibahas siapa itu? Dirinya sendiri. Paham ya? Sebab kalau Bapak niatnya ingat Allah, deketin Allah gitu, Allah bantu. Orang bilang, Bapak udah terkungkung sama hukum adat bahwa orang tua macam Pak Tom, macam Pak Sugeng, umur 60 ke atas, itu tidur mesti 8 jam tiap hari. Begitu kata dokter, betul? Hukum adat itu. Tapi Allah beda. Bisa nggak Allah membuat makhluk yang nggak tidur? Bisa nggak? No, malaikat. Jadi jangan terjebak hukum adat, tapi terjebaklah pada sunatullah. Oh iya, aku pasrah lah. Kemarin kan berserah diri kan? Gitu. Kalau mau ingat Allah begitu. Ya. Paham ya? Jadi ini adalah hukum dari Allah bahwa hamba kalau cinta sama aku, ingat aku. Kalau dia ingat aku lebih ingat ke dia. Jadi ini Pak Tom namanya dilipatin. Jadi kita ingat doang sekali, dilipatin sama Allah langsung. Aku lebih menservis dia. Bahkan dia hanya niat dulu untuk menservis aku udah menservis dia gitu. Paham ya? Ya ini kalau Bapak mau ini. Jadi gimana yang namanya prasangka baik setelah ingat ini? Prasangka baik itu gini Pak, ada kejadian buruk, ada kejadian yang baik, itu kita mesti berpikir kebalik. Ini ada kejadian baik, jangan 100% dianggap baik. Kita ingat Allah. Kan kita kalau kejadian baik kita langsung ngefans itu ya. Wah ini enak nih begini-gini nih. Jangan. Kata Allah, boleh jadi yang kamu sebut baik itu, yang kamu sukai, ya belum tentu ada kebaikan di situ. Tapi ada kejadian buruk, boleh jadi yang buruk ini baik bagimu. Gawat ini. Itu namanya prasangka baik. Buka Al-Baqarah ayat 216. Surat 2 ayat 216. Enggak usah lihat daftar isi, surat 2 ayat 216. Ayat berapa? 216. Dicontohkan oleh Allah tuh, lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kamu berperang. Ya kan? Wahuwa karhul lakum. Kurhul lakum. Udah diganti. Saya kata ngomong kaur ya. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu kamu benci. Saya tanya, siapa yang pengen perang sebenarnya? Kalau nggak ada motivasi bahwa itu jihad, kemudian orang mujahid bisa langsung masuk surga, nggak pengen orang berdarah-darah Pak. Padahal kamu benci, tapi wajib kan? Nah, lalu Allah bilang rumusnya begini, harus dibalik pikirannya. Asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, kejadian atau apa, padahal dia amat baik bagimu. Wa asa an tuhibbus syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu senang sama sesuatu. Boleh jadi ya. Tapi ternyata itu buruk bagimu. Lalu kata Allah, lihat,
Ini makanya kita mesti berpikir terbalik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu yang kamu nggak tahu. Otakmu terbatas. Padahal Allah membuat suatu kejadian semuanya contoh. Saya udah pernah contoh ini di majelis ini. Bu RW itu nyesel banget karena dia pimpinan rombongan untuk ke Cibodas. Udah bayar segala macem, bis udah ada segala macem. Tiba-tiba dia mencret pas hari berangkatnya, sehingga pimpinan rombongan tuh nggak berangkat sama ibu-ibu lainnya wisata Cibodas. Wah, nyesel, gawat nih mencret. Malu juga orang mencret kan zaman dulu Pak, orang diare kolera tuh zaman dulu gitu, mencret gitu. Ya, kalau nggak ada yang nasihatin, maka dia anggap mencret itu kejadian dari Allah yang buruk. Jam 8 pagi dia dengar berita bisnya masuk jurang. Mencret yang dia benci itu baiknya bagi dia. Ini nih. Lalu dia bilang kalau gue berangkat mati gue. Paham nggak? Itu tuh ya, hati-hati. Prasangka baiknya itu, ya Allah mencret ini pasti darimu. Ya mungkin karena saya lalai makan cabai atau apa gitu, tapi intinya ini pasti ada kebaikan nih dalam kejadian ini. Nah, terapkan ini latihan pada semua kejadian. Pada rezeki yang Bapak terima, ya dikit amat apek gue. Lah, udah. Itu prasangka buruk bahwa Allah hanya menyempitkan rezeki pada diri Bapak. Belum nyampe ayat itu, lu pulang loh. Ini paham nggak habis ini? Itu prasangka baik yang pertama. Hah? Kenapa habis? Tidur sini. Ya, jadi Bapak jangan sekali-kali untuk berprasangka buruk sama Allah terhadap setiap kejadian. Ingat, nanti ada lagi satu rumus Pak yang gawat. Jadi ya sekarang ya. Lisan orang beriman itu dihitung oleh Allah sebagai vonis atau doa. Kata Allah, aku sebagaimana prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, ya seperti itu aku. Dia akan mengalami yang itu, yang dia sangka. Kalau hambaku bilang aku buruk, ya seperti itu dia akan dapat. Coba hati-hati. Waduh, nggak diterima, kacau di hidup gue, kacau semenjak itu hidupnya. Buka hadis nomor kelima. Hadis nomor 5. Oke, hadis nomor 5 udah dibuka? Ya, saya bacakan. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, Inna zonna, oh maaf, dari awal ya. Subhanallah. Qala ana inda zonni abdi bi. Aku sebagaimana prasangka hambaku terhadapku. In zonna fi khaira falahu wa in zonna syarra falahu. Jika hambaku berprasangka baik, maka dia akan dapat. Dan jika dia prasangka buruk, dia dapat juga. Hati-hati. Paham gak maksudnya? Allah sekehendaknya aja. Oleh sebab itu, setiap kejadian ini ada baiknya di mana. Kalau Bapak nggak nemuin kebaikannya, misalnya ada kejadian yang menimpa Bapak buruk, Bapak belum nemuin kebaikannya, istighfar. Ya Allah, kok belum nemuin hikmahnya apa sih baiknya ini dari astagfirullah, terus istighfar. Nanti Bapak nemuin. Jangan ngamuk. Orang bodoh tuh ciri khasnya ngamuk, Pak. Orang bodoh ciri khasnya ngamuk. Ada radio rusak gitu. Kalau orang pinter kan dia buka, wah dia paling ininya solder lagi, enak kerja. Kalau orang bodoh dipukul tadinya, nyala loh, nyala. Kalau nggak ditendang nanti keluar. Ada goyang-goyang dulu kalau di ini memang dia nyala. Tapi bodoh, ngamuk soalnya. Paham ya Pak? Kalau Bapak masih prasangka buruk sama Allah terhadap satu kejadian, mesti itu Bapak nggak cinta sama Allah.
Sebab Bapak mendapatkan posisi Allah bisa saja buruk, bisa saja baik. Iya Bang. Coba kita nanti sekarang kita bahas dulu satu surat dalam Al-Quran, satu ayat yang kira-kira gini. Allah berbuat di mata kita, Allah berbuat baik juga sekaligus berbuat buruk di mata kita. Ya. Surat Ali Imran ayat 26. Dibuka. Nabi disuruh berdoa ini pada Allah. Ini sebenarnya doanya Nabi ini, ya. Surat 3 ayat 26. Ya. Coba kita bahas per kata supaya kita jelas bahwa semua perbuatan Allah itu baik. Ya. Qul, katakan Nabi, berdoalah Nabi, bunyi doanya gimana? Allahumma, ya Allah, malikal mulki, yang punya kerajaan. Tu'ti mulka man tasya, engkau memberi kerajaan kekuasaan pada siapa yang kau kehendaki. Ini berarti baik ya. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, tapi engkau juga turunin kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Betul? Nah, ini nggak baik nih. Orang dicopot dari jabatannya kan nggak baik, betul ya? Wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Baik. Wa tudhillu man tasya, engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Jelek. Lihat ujungnya, ubiyadikal khair, di tanganmu segala kebaikan. Walaupun Allah mecat kita atau Allah memperkaya kita, semuanya baik. Karena ada kata-kata biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir, karena engkau yang menentukan sih. Engkau yang punya malikul mulki. Itu mesti jadi keyakinan kalau mau prasangka baik. Kalau cinta, kalau syahadat, gitu. Ujung-ujungnya kalau bertauhid. Kalau enggak ya udah, hidupnya puyeng aja, muter-muter di situ. Karena kebanyakan buruk sangka sama Allah. Mendung dikit, banjir, bakalan banjir. Allah kasih banjir. Karena engkau buruk sangka padaku. Gitu. Ini orang ngomong sembarangan, tsunami bentar lagi di Pulau Jawa. Aduh, ngomongin baik-baik aja Pak. Ya. Sampai sini paham nggak? Hah? Kalau Bapak paham, Bapak udah masuk pada ilmu kelas tinggi nih. Ya. Orang baru dikasih ilmu kelas tinggi nih. Ada dua kebaikan. Ya. Kebaikan yang batin sama maksudnya yang nggak kelihatan. Ya. Ada yang kasat yang kelihatan. Iya. Ada di sisi kebaikan yang kasat ini gimana kita melihat ciri-ciri bahwa ini baik? Begini Pak, sebetulnya batil tuh nggak ada. Batil tuh nggak ada sebetulnya. Ini saya kasih contoh ya. Saya kasih ilustrasi yang hakikat ya. Kalau kita ngomong syariat pasti ada yang batil. Adanya kepolisian, adanya kejaksaan, adanya kehakiman, itu karena berkahnya adanya kejahatan, betul nggak? Nah iya. Artinya muter. Kebaikan itu, ya kebaikan, keadilan, ya pidana, itu adalah barokahnya Allah menciptakan kebatilan. Artinya adanya kebaikan itu sebetulnya didorong oleh adanya kebatilan. Begitu pula sebaliknya. Berarti nggak ada sebetulnya. Semua kebaikan Allah. Semua kebaikan Allah. Kita tinggal nyaksiin aja. Syahadat kan nyaksiin. Ya Allah, begitu rupa engkau. Sangka baik terus gitu. Selesai itu Pak. Gampang. Istri minggat gitu. Ya, ada kebaikannya. Bukan, itu bukan kebaikannya. Gua agak susah juga nih. Kebaikan pertama dari istri minggat adalah Allah memberitahu bahwa saya nggak cocok sama dia, saya nggak layak. Begitu pula dia mungkin nggak layak untuk saya. Itu banyak kebaikan-kebaikan itu yang bisa kita pelajari gitu. Wah, bukan hanya hikmah Pak, lebih dari hikmah. Ganti, ini nggak Pak? Kurang cocok sama kita dia pindah. Ganti, mending mampu. Kita punya istri cerewet, ya, muntak-muntak kita. Duit, katanya. Ngomong doang loh, kata gitu ya. Ada kebaikan nggak di situ? Kalau dalam syariat disebut istri durhaka. Dalam hakikat dia masih nganggap gue suami, bentaknya cuma gue doang. Coba kalau diminta duit sama tetangga, lebih repot nggak?
Rupanya saya masih dianggap suami, makanya dia minta sama saya, bentak-bentak saya. Itu loh, itu kebaikannya. Minggat dia. Minggat ke rumah orang tuanya. Wah, alhamdulillah punya istri cerdas. Coba minggatnya ke om-om senang di apartemen. Lebih gila lagi kita, gitu. Jadi ada kebaikan-kebaikan di situ. Ya, itu hakikat. Kalau memandangnya kenapa lo? Bapak nggak setuju nggak apa-apa. Bukan dia senang kalau istri minggat gitu. Nggak, kalau nggak setuju nggak apa-apa. Selalu memandang kebaikannya saja, Pak. Lo iya dong. Itu namanya dalam bahasa Pak Tom positive thinking. Betul? Betul nggak? Positif. Anda jangan ketawa. Betul. Untung tadi gua mau om ya. Tapi gimana kalau misalnya contoh-contoh tadi, ya kan? Misalnya ada hati kecil bertanya kepada Allah, Iya. kenapa sekarang sih dari dulu kan gue udah punya anak banyak sama dia gitu. Iya. Nah, sebenarnya ada kali indikasi kita memaksakan diri dari tadi. Ya begini Pak. Prasangka buruk itu, prasangka baik itu kalau dilatih akan mengurangi keluhan. Yang tadi itu saya anggap keluhan. Ya. Nggak akan ada kalau Bapak udah melatih prasangka baik. Oke. Nggak akan ada. Yang kalau masih ada keluhan, berarti prasangka Bapak masih buruk pada Allah. Ya udah, kalau saya terima ini, itu dulu saya terima. Soal Bapak belum tahu di mana baiknya, ntar dulu istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, kasih tahu saya di mana baiknya, biar lega. Tapi inilah namanya zon, husnuzon, bersangka baik mengakibatkan husnul khotimah. Lu kenapa nyengir sama gue? Apa lu husnuzon? Apa husnul khotimah? Udah mati dong. Ya. Jadi gitu kalau bertauhid, kalau ini kan masih konsekuensi syahadat nih. Yang Bapak akan ajarkan pada anak Bapak. Kalau Bapak udah tahu kan? Udah tahu. Cuman sok tahu. Kadang-kadang ngelanggar soalnya. Prakteknya termasuk juga lupa, baca itu. Ya. Nah, latih diri ini sampai Bapak mati. Jangan sekali-kali ada prasangka buruk pada Allah. Maka Rasul bilang, la yamutuna ahadukum hatta huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan kamu mati sebelum kamu bersangka baik pada Allah. Ya, hadis nomor ke-7. Hadis nomor 7. Udah lihat? Dari Jabir dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yamutanna ahadu minkum maaf. Terus illa huwa yuhsinu dzanna billah. Jangan salah seorang kalian dari kalian mati melainkan dalam kondisi berbaik sangka terhadap Allah. Jadi ini wajib jadinya berbaik sangka. Kalau udah berbaik sangka, mohon maaf nih Pak, kok nggak ada orang sedih? Kok nggak ada lagi orang ngeluh gitu? Karena sebetulnya sedih dan ngeluh dalam dunia ini dilarang. La takhaf wa la tahzan. Jangan sedih, jangan takut, jangan cemas. Senang-senang aja Pak. Kenapa? Karena kita punya Allah sih. Sangka baik. Ada husnul khotimah, tapi kalau dipikir syarat utamanya husnuzon yang dijaga sampai khatam. Sampai khatam. Ini ada seorang anak muda. Anak muda ini dia kan udah mau meninggal ya. Ya. Rasulullah masuk nanya sama anak muda itu. Ini anak muda yang husnuzon nih dan husnul khotimah. Udah mau maut itu anak muda. Ditanya, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana keadaanmu? Dia jawab, demi Allah ya Rasulullah, aku saat ini mengharapkan rahmat Allah. Arjullaha wallahi. Ya, arjullaha. Aku mengharapkan rahmat Allah. Wa akhafu dzunubi, dan aku takut dengan dosa-dosaku. Jadi dia bersangka baik sama Allah bahwa Allah pasti mengampuni dosanya. Tapi dia takut aja dosanya banyak dan Allah pasti ngasih rahmat sama dia. Kata Rasulullah apa?
tidak berkumpul dua sifat ini. Dia takut sama dosa dan mengharap rahmat Allah. Kecuali Allah akan kabulkan memberi rahmat pada dia dan Allah akan menjaga dia dari dosa. Meninggal tuh orang dalam husnul khotimah. Meninggal. Orang udah tua, mau mati, dipanggil anak-anaknya, tuh tanah selatan kamu, mobil kamu jual buat kamu. Yang jual kenapa? Dia punya orang. Ayo Tanya sebelah tadi, itu jangan dijual, mobil yang dijual. Jadi kenapa bukan punya gua? Hadis nomor 4. Hadis nomor 4. Dari Anas dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah seorang pemuda, ya. Dakhala ala syabbin. Saat pemuda itu sedang mengalami sakaratul maut, wa huwa fil maut. Faqala, Nabi bertanya, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana keadaanmu? Qala, berkata dia, anak muda ini, "Wallahi, demi Allah." Ya kan? Demi Allah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Wa inni akhafu anni arjullaha. Seorang Aku mengharapkan rahmat Allah saat ini. Wa inni akhafu dzunubi, dan aku takut dengan dosa-dosaku. Rasulullah SAW kemudian menjawab, la yajtami'ani, tidak berkumpul ya dua perkara. Ya, fi qalbi abdi, dalam hati seorang hamba, ya, fi hazal maut, fi hazal maut ini, ya, fi misli hazal maut ini, pada saat maut seperti ini, illa kecuali atahullah, Allah akan memberi apa yang diharapkannya, yaitu rahmatnya, ma yarju yang diharapkannya, wa amanahu bima yakhafu, dan Allah akan mengamankan dari apa yang ditakuti. Jadi latihan usul khotimah itu hidup nih bersangka baik aja sama Allah. Kenapa saya melarat sampai saat ini? Ya kehendak Allah. Melarat ini baik bagi saya berarti. Paham gak? Paham. Kenapa saya kaya? Oh, karena saya usaha. Oh, berarti dia karena kehendak Allah. Repot, Pak. Ya. Apa masuk? Mau terusnya mau masuk Kristen aja? Masuk Kristen terus masuk Islam lagi kan? Gak ada dosa. Jadi orang Islam begitu kalau cinta sama Allah ya. Nah, sekarang masuk ke bersyukur. Tadi kan kita udah ingat sama Allah terus bersyukur kan? Ya. Jadi bersyukur. Apa kata Luqman mengenai bersyukur itu? Buka surat Luqman ayat 12. Kenapa kita ambil? Memang orang yang suka menasihati anaknya, sehingga Luqman ini kita jadikan patokan aja dah, ya. Kan kita buat anak kita nih, tahu anak kita udah tua-tua juga. Lihat Luqman ayat 12 ya, surat 31 ayat 12. Walaqad ataina Luqmanal hikmah, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah pada Luqman, yaitu ya. Jadi Luqman ini diajarin oleh Allah, aniskurullah, bersyukurlah pada Allah. Wa man yaskur fa innama yaskuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Ya, terus wa man kafara, barang siapa yang tidak bersyukur, fa innallaha ghaniyyun hamid, maka Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Jadi begini maksudnya. Siapa yang rajin-rajin syukur setelah dia ingat bersangka baik dan bersyukur, maka manfaatnya buat diri sendiri, karena Allah nggak butuh syukur Bapak sebetulnya. Kan kemarin ada hadisnya, satu orang di dunia ini semuanya kafir, nggak mengurangi kerajaan Allah. Tapi kalau Bapak bersyukur, ya tadi itu manfaatnya balik buat diri Bapak sendiri. Karena syukur ini akhirnya keluar setelah prasangka baik. Dia otomatis keluar syukur ini. Didubuk juga terima kasih. Apa? Didubuk juga terima kasih. Saya gendut. Wah,
bersyukur. Tapi bukan berarti saya menyukai gendut, enggak. Karena belum tentu yang saya suka itu baik buat saya kan gitu ya. Tapi saya gendut, dijadikan gendut, alhamdulillah. Itu dulu. Nanti soal mesti diet ya belakangan dah. Yang penting sangka baik sama Allah. Kalau saya jadi kurus mungkin nggak didengerin saya kalau ngajar gitu kan. Ah, apaan tuh? Guru kurus kering. Ya lu nggak bantu. Nggak ada yang bayar SPP apalagi yang baru nih. Aduh rusak dah. Ya. Belum sebulan tuh gitu. Emang bulanan gitu. Kalau dulu tiap Jumat kayaknya cil. Ya. Nah sekarang saya ingin giring Bapak, coba deh kita lihat satu perintah Allah yang nyindir kita sebenarnya. Kita disuruh bersyukur sebenarnya di ayat ini, tapi sebenarnya kita disuruh bersyukur sebelum bersyukur kita ingat dulu sama prasangka baik. Surat Al-Fatir, surat 35 ayat 3. Iya. Oke. Buka ya. Udah buka semua? Udah ketemu semua belum? Udah ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Lihat. Ayat berapa tuh? Maaf. Ayat 3. Ayat 3. Ayat 3. Udah ketemu? Wahai manusia, uzkuru apa tuh? Nikmatallahi, terus alaikum. Ingatlah nikmat Allah kepadamu. Nah, ini ada nikmat. Nikmat artinya apa, Pak? Anak-anak. Bukan. Itu lazat. Itu lezat. Lazat. Bahasa Indonesianya lezat. Nikmat apa, Pak? Nikmat. Apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula, nikman nasir. Nikmat apa, Pak? Kebaikan. Catat baik-baik. Nikmat bukan lezat, tapi kebaikan. Salah dong selama ini. Nikmatnya makanannya. Iya. Makanya kalau Bapak lagi jima juga begitu, lazat gitu. Jangan nikmah jangan ya. Salah. Nggak bisa betulin orang ngomong gitu sekarang. Ya tapi jangan betulin bini kalau jima. Bukan. Nikmat. Itu mah lazat. Ya. Nah di sini disuruh ingatlah nikmat Allah kepadamu. Itu maksudnya bukan ingat nikmahnya, bukan ingat kebaikannya. Ingat siapa? Ingat Allah. Ini orang sering kalau bersyukur tuh bersyukur atas nikmat. Bersyukur karena punya Allah gitu loh. Apa sih keberatan Bapak? Yang maha hebat, zat yang maha hebat itu ngasih kebaikan. Jangan terima kasih karena kebaikan itu. Bapak sekarang kan bilang alhamdulillah udah punya kerja tetap gitu. Yang Bapak omongin itu barang-barangnya Allah. Gaji, kerja tetap itu barang-barangnya Allah. Paham? Tapi bukan Bapak ngomongin Allah kan itu. Barang yang ngomongin. Iya. Gila nih motornya, tarik-tarik asik banget. Ya, kepleset. Jadi hati-hati. Nah, di sini disuruh ingatlah nikmat Allah ya padamu. Lihat. Terus hal min khalqin ghairullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Ditanya, apa ada pencipta selain Allah yang dapat memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi? Maksudnya kalimatnya begini, apa ada zat yang kayak saya? Saya nyiptain jeruk. Bapak hampir semua suka jeruk kan ya? Saya nyiptain jeruk sama kamu. Yang saya ciptain bukan cuma jeruknya, tapi hawa nafsu kamu terhadap jeruk saya ciptain juga. Rasa lazat di lidah saya ciptain juga. Apa ada yang nyiptain kayak saya? Gitu maksudnya. Kan jawabannya enggak. Nah, makanya ditutup la ilaha illahu, enggak ada Tuhan selain Dia. Terus apa katanya? Farad fakun, kenapa kamu jadi cacat tauhidnya? Yang hebat petani jeruk, apalagi orang yang nanam tiap bulan, tiap tahun panen 3 kali. Ditanya sama wartawan, bagaimana bisa begini jeruknya? Nggak tahu, tangan saya tuh dingin nih kalau tumbuh gitu. Kok jadi dia? Padahal Allah bilang,
aku ciptain komplit. Kamu barangnya semuanya yang kamu suka, kesukaan kamu terhadap barang itu juga aku ciptakan. Maksudnya gitu. Jadi ingatlah nikmat Allah, ingat akunya juga yang mintain. Jadi jangan melenceng tauhidnya. Bersyukurnya seperti itu tuh maksudnya. Berangkat dari ingat berangkat dari prasangka baik. Ya Allah nyiptain belatung buat apa, Pak? Belatung tuh nggak ada maknya. Dia tumbuh dari sesuatu yang busuk. Coba Bapak ada koran bekas nggak? Koran bekas banyak, rendam air di ember, tutup 2 bulan, buka, ada belatungnya. Atau pakaian direndam. Buat apa Allah nyiptain? Buat memakan bakteri-bakteri yang berbahaya bagi manusia. Ustadz memang dokternya, ya gitu, nggak ada yang nanya kan? Coba betapa komplitnya gitu. Selain nyiptain belatungnya sendiri, ya belatungnya juga manfaatnya ada, manfaatnya diciptakan oleh Allah gitu. Untuk supaya ekosistem berjalan. Di belatungnya sendiri itu ada uratnya. Di uratnya ada bakterinya lagi. Belatung punya jantung, ada jantungnya, ada pembuluh darahnya gitu. Nah, ciptain belatung. Ada nggak yang nyiptain kayak gitu gitu? Orang disuruh bikin patung gajah bisa. Coba bikin patung nyamuk. Jangan bertingkah depan Allah. Nggak ada yang lebih hebat dari Allah. Wah, baik betul begitu. Jadi cuman ya nggak tahu deh. Nggak tahu ngerti, nggak tahu kagak. Maksudnya nggak tahu ngerti, nggak tahu kagak gitu. Ini juga ada. Saya saking terlalu yakinnya sama Allah, Pak. Saking terlalu yakinnya sama Allah. Masya Allah. Ini orang dikasih nikmat tapi ditutup-tutupin. Nanti itu ada. Nggak sabar lu. Pulang lama. Ya. Sekarang kan disuruh ingat nikmat Allah. Ingatlah nikmat Allah kepadamu. Alaikum. Ya. Apa ada selain ciptaku? Saya tanya Bapak sekarang, bisa nggak Bapak kemudian menjalankan perintah ini? Ingat kebaikan Allah. Bisa nggak? Nggak bisa. Allah sendiri yang membuat hukum itu. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu mengingat nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha. Tidak akan kamu sanggup menghitung nikmat itu. Ini saya ajarin Bapak, saya latih cara syukur yang benar. Ternyata nggak akan bisa. Padahal Allah perintahkan, ingatlah nikmatku padamu. Tapi suruh ngerinci, sorry bos. Sekarang Bapak rinci aja. Kondisi Bapak yang mesti Bapak terima kasih sama Allah dari mulai Bapak bangun tidur tadi pagi sampai sekarang. Coba tulis, sanggup nggak? Jantung tidak berhenti, darah ngalir bagus, makanan bisa kerasa di sini segala macam. Sementara di Cipto, di Fatmawati banyak orang yang udah cacat, nggak bisa lagi merasakan kayak kita gitu. Itu nggak kita syukurin, tapi kita minta, ya Allah tambahkan rezekiku. Amit deh. Itu yang disebut dengan ingat nikmat Allah. Nikmat yang kamu tidak minta itu udah disyukurin belum? Ini memang nggak ada ngaji tempat lain begini Pak. Saya omelin orang Pak, yang tua-tua kayak begini, udah tua bangka lo ngaji baru sekarang gitu kan misalnya. Ya. Lama-lama dia baru duduk gitu. Jangan. Ya, itu. Nah, wa in ta'udu. Itu ayat itu betul-betul mukul kita. Jika kamu mau menghitung nikmatku, nggak akan sanggup. La tuhsuha, tidak bisa dihitung. Artinya Allah bilang, saya adalah zat yang tak terhingga. Melayanimu dengan sesuatu yang tidak kamu butuhkan ataupun yang kamu butuhkan, yang kamu minta atau yang tidak kamu minta, saya layani. Ada orang selain ada pihak yang selain aku. Kholik nggak ada. Lah kita kok nggak bangga punya Allah seperti itu? Kebanggaan kita tandai dengan rasa cinta, prasangka baik. Jadi nggak ada orang ngeluh Pak, nggak bakal ada orang ngeluh. Kalau dulu gue nggak kawinin, gue nggak begini jadinya bisa. Semua baik di mata kita harusnya. Ya, surat Ibrahim ayat ke-34 Pak. Surat 14 ayat ke-34.
Udah ketemu? Oke. Watakum min kulli ma sa'altum. Iya. Ma asaltumu udah diganti. Dan dia telah memberikan padamu keperluanmu dan segala yang kamu mohon. Maksudnya keperluanmu yang kamu tidak minta. Dan kalau yang sa'altum yang kamu minta. Kan lebih banyak yang nggak diminta kan? Ya, kayak udara gitu. Coba kalau Bapak mesti daftar. Ya. Terus disebut wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu mau menghitung nikmat Allah, tidak akan kamu sanggup. Tapi kebanyakan manusia, ya, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Pak, saya tanya Bapak, pernah nggak Bapak dapat pengumuman dari Allah bahwa matahari mau dibengkelin dulu? Istirahat matahari 3 bulan mau saya bengkelin. Servis. Dari zaman Nabi Adam jutaan tahun yang lalu sampai nanti kiamat, dia tidak rusak-rusak tuh Pak. Yang jaga siapa? Yang jaga siapa? Allah. Kok nggak terima kasih? Anjing lu pada gitu ya. Kalau mau digituin. Ya karena sama aja. Kalab kata surat Al-A'raf. Anda seperti anjing mendengarkan ayat-ayat, tetap aja diperingatkan. Lidahnya keluar. Ada ayat itu Pak. Saya nggak main-main. Nah, gitu ya. Jadi ini bersyukur itu bukan cuma alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin. Lebih dari itu. Salah satu dari sekian miliar kenikmatan yang kita terima dalam badan kita, Dede udah ucapkan tadi, kita diberi kekuatan untuk hadir di sini gitu. Ya itu terus yang diucapkan. Allah bilang bosan malaikat catatnya gitu. Nikmat lain dong sebut, tapi nggak sanggup ya Allah. Ya, emang bener nggak sanggup kamu. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Gitu, jadi kita ngaku kalah dah udah jangan belagu-belagu dah, ngaku kalah gitu ya. Dikit lagi, ya jadi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dia ada 2 tempat itu, satu wa qalilum min ibadiyas syakur, satu lagi qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang bersyukur, sedikit sekali orang yang mensyukuri nikmat. Makanya ada Umar bin Khattab tuh kan preman Pak. Dia marah-marah Pak. Marah-marah kepada sahabat Nabi di zaman Umar, Khalifah Umar. Karena dia tawaf di Masjidil Haram itu zikirnya aneh. Bahkan Umar tuduh sebagai ahli bid'ah. Dia bacanya Allahumma ja'alni qalilin, Allahumma ja'alni qalilin gitu ya. Jadikan aku yang sedikit, jadikan aku yang sedikit gitu. Umar nepuk pundaknya. Hei, bacaan apa itu? Lalu orang itu berkata, aku lihat Quran. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Aku pengen jadi orang yang sedikit itu. Pengen jadi golongan yang sedikit itu. Yang bisa bersyukur. Kita udah bersyukur, udah ngaku doang. Gitu. Tapi hati kita tuh belum berprasangka baik sama Allah. Ya kan? Dan tingkatan orang bersyukur ini begini Pak. Tingkatan yang benar orang bersyukur. Orang bersyukur itu kalau tingkatannya awam kayak kita, bersyukur atas nikmat Allah. Ya kan? Bersyukur atas nikmat Allah, dapat kenikmatan yang kita sebut lazat tadi, lezat, dapat kebaikan doang gitu. Maka nih kita bersyukur. Alhamdulillah gitu. Makanya terus ya ke rumah temennya pas juga ke rumah saya gitu. Ji, baru dapat rezeki nih, Ji. Alhamdulillah. Itu bersyukur. Tingkat lebih tinggi lagi, seseorang bersyukur atas kenikmatan dan musibah yang menimpanya. Karena udah prasangka baik, semua perbuatan Allah baik. Dan naksir duluan ya kan. Iya. Prasangka baik kan kalau mau perbuatan sampai naksir. Iya. Ya ngambek tuh caklik aja kelihatan. Musibah itu kan pahit Pak. Dicubit sakit nggak? Sakit kan? Oh kita marah kalau cubit, wah sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang kita cintai, orang yang kita taksir, ya sakit, tapi nggak marah-marah kita.
Aduh, malah dicubit lagi dong. Wah, dicubit lagi. Membuaya. Misalnya. Ini paham ya? Paham. Jadi dicubit Allah sakit, tapi nggak marah-marah. Wong kita, ya baik pasti nyubitnya. Ini tingkat syukur yang kedua. Yang nerima yang kita anggap kebaikan, ya bersyukur. Ini mana? Tingkat syukur yang ketiga adalah kita nggak bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah. Kita bersyukurnya sama Allah. Ya udah, jadi mujinya Allah, bukan terima kasih atas ini, enggak. Ya hebat. Udah mahal. Wah, bingung ngomongnya gitu. Saking bersyukur. Ah itu jarang nggak ada. Karena kita masih fokus kepada sesuatu yang kita minta, kita dapatkan. Kita nggak fokus kepada yang memberi. Nggak tahu. Jangan lebay. Yang mana Bapak? Level 1 apa dia? 1, 2, 3? Hah? Kira-kira yang mana? Level 2 juga susah kan? Level 3 lebih susah lagi. Karena kita udah nggak anggap itu. Jadi dapat nggak dapat tetap bersyukur. Wah, itu lebih gawat. Ya. Oke. Sekarang saya mau garap cara bersyukur yang syar'i, yaitu dengan lisan, dengan perbuatan, dan dengan hati. Ya, jadi cara kita bersyukur setelah kita tadi berprasangka baik, setelah kita tadi mengingat Allah dan berprasangka baik, maka bersyukur caranya gimana yang syar'i? Ya, dengan lisan, dengan perbuatan, dan dengan hati. Pertama dengan lisan. Yuk kita lihat dengan lisan. Pertama, kalau kita bersyukur banyak-banyak menyebut nikmat Allah, kebaikan Allah di setiap pembicaraan kita dengan orang lain. Dalilnya adalah fa'amma bini'amati rabbika fahaddits. Dan terhadap segala nikmat Allah, kebaikan Allah, fahaddits, sebutkanlah. Diumumkan. Temu Pak Ino, udah mana? Keadaanmu gimana? Sehat, alhamdulillah. Allah kasih sehat saya terus. Walaupun saya di sini lembab tidurnya gitu, tapi saya sehat tuh, alhamdulillah. Atau Allah lindungi saya dari segala. Allah. Ya, nikmat disebut, yang memberi nikmat disebut. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Paham? Jadi lisan itu yang bicara. Ini kadang-kadang maaf ya Pak, orang malu menyebut Allah. Terus terang aja. Apalagi kalau kita lihat di satu forum, ternyata yang kita mata saya mana ya terus ya? Di satu forum ada orang non Muslim. Ya pasti kita malu jadi orang Islam. Akhirnya kita ngomong bahasa nasional, ya kan? Tuhan yang Maha Esa. Hancur. Kan dibilang kadrun lagi. Kadun kadal gurun ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi sekarang latih diri fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bahkan untuk sepele-sepele aja. Baru datang kumpul, alhamdulillah Allah kasih saya tadi bangun tidur selamat. Sepele kan? Tapi itu kalau Bapak bisa laksanakan di depan siapa gitu, Anda terhitung orang yang bersyukur. Tahu nih bisa ngerti Pak. Enggak, soalnya kita kan pengen dianggap unggul oleh Allah ya. Pengen carmuk sama Allah. Yang kedua, jangan lupa terima kasih kepada manusia. Kedua, Ya. Ini yang ini kan, yang cara bersyukur. lisan. Iya, masih lisan kan? Oh. Lisan yang pertama tadi, kita sering menyebut nikmat Allah, menyebut Allahnya. Yang kedua, jangan lupa terima kasih sama manusia. Karena ada hadis malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Hadis Bukhari itu. Siapa yang tidak bersyukur, enggak berterima kasih pada manusia, dia tidak dihitung bersyukur pada Allah. Waduh, gawat ini Pak. Ya, jadi terima kasih kepada manusia. Terutama manusia itu bukan cuma manusia di luar Bapak. Manusia yang tinggal sama Bapak puluhan tahun ini loh, istri sama anak. Sekali-kali kayak terima kasih sama dia.
habis jima terima kasih, diambilin kopi terima kasih, diciumin tangan terima kasih. Mas kok terima kasih terus? Aku tuh bersyukur deh. Kok kamu masih anggap aku suami? Aku udah begini, udah pensiun, udah duitnya kagak ada. Kok masih baik sama aku? Terima kasih deh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sepele, tapi kan bisa kan Bapak laksanakan? Pak Eno nggak bisa, maksud WA terus. Makasih deh. Kata dia, apaan mas? Ya, berterima kasih manusia. Hadis nomor 2. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yaskurun nas la yaskurullah." Barang siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, berarti dia belum bersyukur kepada Allah. Yes. Kalau yang jadi dihubungkan dengan apa namanya yang ayat Quran tentang penghuni surga yang Iya. mengatakan dia tidak mengarahkan terima kasih gimana? Ya, jadi gitu. Kalau itu ditaksis untuk sedekah. Jadi orang wajib berterima kasih karena ingin membuktikan rasa syukur ya kepada manusia. Tapi orang tidak boleh mengharapkan terima kasih karena dia pengen surga. Beda kan? Beda babnya udah. Paham ya? Ya. Artinya rasa terima kasih itu harus timbul dari hati sendiri. Tapi orang yang diterima kasihin nggak boleh ngarepin. Nggak boleh dong. Makanya keplesetnya kita di situ. Saya kasih Pak Nano duit, dia ngambil duitnya, langsung pergi aja. Saya nggak boleh tersinggung, Pak. Kalau saya tersinggung, ikhlas saya hilang. Makasih lo, gila lo, udah gua ajarin gua kasih duit, cuma ngelengos gitu aja. Yang dibahas siapa itu? Kita aja yang dibahas. Tersinggung tuh membahas diri sendiri. Sama dengan saya ngajar nih, aduh murid kurang ajar itu, saya nggak boleh tersinggung. Berarti Allah mempertunjukkan bahwa saya belum bisa jadi guru karena dia masih ngelawan. Kan begitu aja. Terus kita bahas Allah aja. Kebaikan Allah. Jadi babnya lain, Pak. Yang satu jangan mengharapkan terima kasih karena dia ingin surga, karena ikhlas. Babnya ikhlas. Yang satu lagi wajib berterima kasih. Berterima kasih bukan wajib berterima kasih karena berterima kasih kepada manusia adalah jalan atau satu tanda utama bersyukur pada Allah. Dalam ayat Quran yang lainnya disebut, bersyukurlah padaku dan pada orang tua, kedua orang tua. Oh, lihat. Berarti memang ada kewajiban itu. Surat Luqman ayat 19 ya, coba. Bukan. Oh, sorry, ayat 14. Surat Luqman ayat 14. Ya, wa wasainal insana biwalidayhi. Kami perintahkan pada manusia berbuat baik pada dua orang tua. Ya, kedua orang ibu bapaknya. Hamalathu ummuh. Ibunya telah mengandungnya, ya. Wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Terus wa fisaluhu, dan menyapihnya fi amani, dalam 2 tahun. Anishkuruli, bersyukurlah padaku, wali walidaik, dan pada orang tuamu, ilaihil masir, dan padamulah, kepadakulah kamu kembali. Ada kan perintah? Yang satu lagi babnya, jangan mengharap terima kasih. Sebab mengharap rasa terima kasih atas kita memberi, itu merupakan kita minta duluan mau nyolong jasa dari manusia. Wah gawat. Makanya Allah ntar ngabsen. Siapa yang dulu pernah ngarepin jasa dari manusia, minggir kamu, nggak ada pahala dariku, ambil pahala dari dia. Tadi hari kiamat begitu. Beda kan? Penduduk surga bilang tadi, kami memberi makan padamu, la nuridu jazaa wala syukura. La nuridu jazaa minkum wala syukura.
nggak mengharapkan kamu balasan dari kamu dan juga rasa terima kasih. Terserah kamu mau terima kasih apa enggak gitu loh. Terima kasih silakan. Jadi yang diberi sedekah nggak apa-apa bilang terima kasih. Nggak apa-apa dong, nggak apa-apa Tapi dong. yang memberi dia sedekah jangan mengharapkan. Jangan mengharapkan kasih. Yang diberi sedekah ke dalam rangka syukur. Harus terima kasih. Tapi yang memberi jangan ngarepin terima kasih. Karena ngarepin terima kasih adalah kunci utama dari ngarepin pujian orang. Nggak jadi susu murni lagi. Nggak jadi susu murni. Ada tai. Ada tai. Kalau udah ngomong tai, nggak usah susu murni, tetek murni gitu kan. Ya habis kan. Kotoran kan. Paham ya? Itu dengan lisan. Sekarang dengan perbuatan. Gimana bersyukur dengan perbuatan? Ada dua. Satu, taqarrub bitakalluf. Nomor satu, taqarrub bitakalluf. Banyak ngerjain kerjaan sunnah dengan beban. Paham? Banyak ngerjain pekerjaan sunnah dengan beban. Contoh. Dengan apa? Dengan beban. 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 Jangan yang enteng-enteng. Deketin Allah itu harus dengan beban. Membebani diri dengan pekerjaan untuk mendekatkan diri pada Allah. Takaluf. Contoh. Banyak ibadah-ibadah sunnah gitu. Iya, bukan. Ya boleh. Tapi yang diri terbebani sebenarnya, tapi dalam rangka kepengen disayang Allah gitu. Ya. Saya kasih contoh beginilah. Hadis nomor 1 lihat deh. Lihat hadis nomor 1. Lihat. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, Rasulullah SAW sholat hingga kedua kakinya bengkak. Beliau sholat tahajud nih ya, hingga dua kakinya bengkak. Lalu dikatakan pada beliau, mengapa engkau memperberat diri? Padahal dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang telah diampuni. Lalu beliau bersabda, afala akuna abdan syakura? Apakah enggak boleh aku jadi orang yang bersyukur? Oh, jadi tahajud Rasulullah sampai kakinya bengkak gara-gara bersyukur. Kita nih iseng lagi ingat Allah. Ya aku tadi nggak stroke. Aku dibebasin dari pilek, dari flu. Sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Ditanya istri, ngapain? Jam berapa? Duha. Udah lewat duha? Enggak. Aku mau bersyukur. Imam Ahmad bin Hambal disaksikan oleh murid-muridnya. Itu pernah satu malam dari mulai habis isya sampai menjelang subuh sholat 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam gitu. Iya, dihitung murid-muridnya, dihitung. Ini kok nggak kelar-kelar gitu. Udah azan subuh baru diberhentiin sama dia. Udah azan subuh ditanya, kamu sholat apa tadi? Kok sampai 1000 rakaat? Wah, yang benar. Aku tuh sholat 2 rakaat rencana. Ya, habis sisa soalnya 2 rakaat aja. Habis sholat aku berasa nikmat. Terus aku bilang, ya Allah, semua nikmat ini kok aku bisa sholat begini ya? Aku bersyukur lagi ya Allah. Allah Akbar. Tadi salam, aku bersyukur lagi ya Allah. Allah bersyukur terus dengan sholat sampai 1000. Kita nggak bisa Pak. 10 udah bilang, alhamdulillah udah bilang. Beda. Ya, jadi membebani diri dengan sesuatu yang ya sebetulnya kita nggak bisa nyiasatin Allah. Ya tapi kan ya Nabi Pak, kaki itu bengkak tuh kayak kaki gajah gitu loh. Saking lamanya berdiri, saking lamanya duduk. Itu yang nanya bukan cuma Mughirah. Aisyah pernah tanya, ayo dong, kita kan suami istri, kok sampai begini sholatnya, lama banget gitu. Kapan nih sholat mulu? Ya. Apa jawab Nabi? Afala akuna abdan syakura. Titik. Apakah nggak pantas aku jadi orang yang bersyukur? Mati loh jawabannya. Ya termasuk bapak puasa gitu ya. Orang lain pada nggak puasa. Tapi ibadah yang utama kalau sunnah adalah qiyamul lail. Wasallu bil laili wan nasu niyam.
Anda sholat di saat orang lain tidur. Dan terus terang aja, ibadah satu-satunya ibadah sunnah yang tidak dilakukan oleh orang di luar Islam itu cuma qiyamul lail. Sedekah malah lebih gede dia daripada kita. Bapak nyumbang tsunami nggak? Ini di Aceh. Mereka sumbang 50 juta dolar. Haji, mereka ada hajinya di Lourdes, di Vatikan, di Lourdes. Apa yang nggak mereka tiru dari kita? Semuanya. Tapi kalau soal bangun malam, sujud, nggak ada ceritanya mereka bisa. Yang ada maksiat, paham? Jadi dia ibadah utama. Makanya Jibril bilang pada Muhammad, wa syaraful mu'min qiyamal lailihi. Dan keutamaan ya, kemuliaan ya. Kemuliaan seorang mukmin adalah berdirinya dia waktu malam. Ini saya kasih jalan aja, insya Allah ya. Mudah-mudahan Bapak bisa nih bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan. Lalu dengan perbuatan yang kedua, kalau tadi taqarrub bi takalluf, kita bekerja hanya untuk Allah. Jadi kita melakukan pekerjaan hanya untuk Allah. Bapak nggak usah pikir gaji, nanti yang gaji dikasih jalan sama Allah. Nggak usah pikir penghasilan gitu, hanya untuk Allah. Ini digambarkan dalam Quran ketika Allah membicarakan segala nikmat yang diperoleh oleh keluarga Daud. Keluarga Daud apa keluarga Sulaiman, nikmat yang dikasih oleh Allah nggak terhingga. Subhanallah. Oke, kita lihat. Surat As-Saba, surat 34. Ya, ayat 10 sampai ayat 13. Kita lihat ayat 10 dulu ya. Oke, udah. Surat 34 ayat 10 sampai ayat ke-13. Walaqad ataina Dawuda minna, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Ya, kami berfirman, lihat, wahai gunung-gunung, wahai burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Jadi Bapak bisa bayangkan beginilah, dalam hadis Nabi cerita begini, yang dimaksud dengan ayat ini. Setiap Daud membaca subhanallah saja, diikuti dengan ledakan gunung, Pak. Subhanallah, dar, terus burung. Subhanallah, dar, burung. Gimana nggak wibawa tuh orang? Saya tanya, gimana nggak wibawa tuh orang? Perkataan tasbihnya pada Allah menyebabkan gunung membalasnya dan burung-burung juga membalasnya atas perintah Allah. Itu nikmat bukan? Subhanallah, war, gunung-gunung semuanya, burung-burung lewat, semua bertasbih. Karena di dalam ayat lain, gunung-gunung dan burung bertasbih bersama Daud, kan begitu? Atas perintah Allah. Gimana nggak orang dikasih kenikmatan kayak gitu, Pak? Bapak nih ngomong di podium, Subhanallah, gunung Krakatau meletus, duar, wah, ini sakti nih, ini bocah sakti nih. Itu Daud dikasih itu dulu, Pak. Paham nggak? Ini kalau nggak saya yang terangin nggak ngerti kan? Nggak ngerti, ya kan? Nggak ngerti. Gila, ya. Terus lihat lagi. Dan kami telah menggunakan besi untuknya. Jadi besi itu sama Daud dianggap sebagai agar-agar, Pak. Nggak ada apa-apanya. Kalau kita susah mengokinnya, Daud dikasih kemampuan tangannya untuk menggunakan besi. Yang diperintah oleh Allah, buatlah baju besi tanpa niat untuk dijual. Bikin dengan ikhlas. Ya, yang besar-besar diukur yang teliti, ya, dan kerjakan amal soleh. Aku melihat. Jadi setiap Daud mukul itu, bikin baju, bikin pola, subhanallah, subhanallah, kasihin ke orang. Subhanallah, kasihin orang. Tiap hari itu kerjaannya. Begitu dia zikir lagi, la ilaha illallah, gunung meletus. Gila, ya, ada orang kayak begitu. Ya, itu nikmat kan? Nah, terus, dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman. Sulaiman itu adalah putranya Daud, ya. Yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanannya sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Jadi Sulaiman itu kalau mau kemana-mana, kalau orang naik kuda atau naik onta harus sebulan, dia hanya 6 jam, Pak.
bawa sejadah satu, dia perintah angin, tolong bawa saya ke Hong Kong. Itu ada ayatnya ini. Jadi zaman pesawat lewat Pak, ini ya, angin diperintah, tolong bawa saya. Ya kan, kalau yang dinyanyikan di lagu Indonesia, oh angin sampaikan salam dariku, ya kan kayak gitu. Iyalah, Sulaiman kayak begitu Pak. Tinggal bilang, ayo, aku mau berangkat nih. Nggak delay, nggak pakai tiket, nggak pakai apa, berangkat. Nggak pakai check-in. Nah ini Sulaiman tuh anaknya Daud. Daud itu nabi juga, yang wibawanya luar biasa. Gitu. Jadi Allah ceritakan sama kita bagaimana orang-orang terdahulu tuh, orang soleh terdahulu, nabi-nabi terdahulu dikasih nikmatnya luar biasa. Ya. Terus dan kami cairkan tembaga baginya. Jadi semua bahan-bahan bangunan Allah cairkan untuk Sulaiman. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Anak buahnya Sulaiman jin ribuan, puluhan ribu. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka, jin itu kami rasakan padanya azab neraka yang menyala-nyala. Terakhir, para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendaki dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam. Piring-piring besarnya seperti kolam. Karena setiap hari Sulaiman sedekah melek kebo 3.000 kebo. Wah, di bulan kita baru satu doang korban, udah kemana-mana beritanya Pak. Lo korban nggak tahun ini? Gue korban sapi. Sombong. Sulaiman satu hari 3.000 kambing, 3.000 sapi. Makanya piringnya segede kolam. Kalau kita kan ya. Nah, terus dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Maka kata Allah, "I'malu ala Daud, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali hambaku yang bersyukur." Allah rinci kenikmatannya, lalu ditutup dengan kata bekerja saja untuk syukur sama Allah. Paham ya? Karena sedikit orang yang bekerja itu untukku, sedikit orang yang bersyukur untukku. Paham? Jadi bersyukur dengan perbuatan. Kerja Bapak bukan untuk niat ngidupin anak istri, untuk Allah, untuk syukur karena Bapak dibuat sehat. Terakhir sekali, cara bersyukur dengan hati. Dan bersyukur dengan perbuatan tadi kan. Iya. Kaitannya dengan apa? Surat 34 10 sampai 13-nya apa nih maksudnya? Ya itu akhirnya semua kena. Seperti kayak mujizat yang dikasih kan. Betul. Allah, Tapi kan Allah di situ bilang, malu ya ala Daud, bekerjalah kamu dengan nikmat itu semuanya. Tapi tujuan kerjamu untuk syukur pada Allah. Itu loh itu. Ambil ujungnya Pak. Ya. Hasilnya ya. Apa? Ya, Yang usah mikir hasil Allah, ya kan? Hitungan matematik manusia lain kok. Soalnya kalau Bapak sekarang disuruh jelasin dibalik, berapa rupiah yang Bapak keluarkan buat beli rumah itu? Terus masuk akal nggak? Kok bisa Bapak beli rumah itu? Kalau nggak 90% itu pertolongan Allah. Min haitsu la yahtasib, betul nggak? Kalau hitung gaji, kita hitung gaji, nggak bisa kita bikin mobil apa, nggak bisa. Tapi atas pertolongan Allah ada jalan sehingga kita bisa memiliki itu, gitu loh. Itu wah itu matematiknya lain lah udah. Ya, sekarang bersyukur dengan hati. Terakhir 15 menit lagi, 10 menit lagi. Pertama dengan hati kita ngakuin, nah ini nih yang penting, ngakuin bahwa semua nikmat datang dari Allah, bukan dari usaha kita. Nah ini sering kejebak orang. Mas rumahnya gede, biasa ini 30 tahun gua kerja, banting tulang, udah kufur.
Surat An-Nahl ayat 53, surat 16 ayat 53. 53. Iya. Bang Aman dibaca. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. Dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Wa ma bikum min ni'mati faminallah. Hafalkan Pak. Wa ma bikum min ni'mati faminallah, wa ma bikum min ni'mati faminallah. Setiap kebaikan yang kita rasakan maupun tidak kita rasakan di keluarga kita semuanya sehat segala macam datang dari Allah. Tuh, tapi diyakini, maka Bapak disebut dengan qalbun syakur, hati yang penuh dengan syukur. Terbalik sama Korun. Korun bilang, ini semua terjadi karena ilmuku. Pendem dia. Dipendam di bawah tanah dia. Ya. Lalu yang penting dengan hati yang kedua, syukur plus. Kalau pijat ada plus, syukur plus, syukur juga ada plus-plusnya. Menggandeng syukur dengan sabar. Gandeng syukur dengan sabar. Hatinya ditetemin nih. Jadi gini loh, sabar sebenarnya adalah syukur dengan cara menahan ngomong jelek. Saya ulangi ya, sabar itu sebenarnya syukur juga. Ya, syukur atas sesuatu yang kita nggak mau sebetulnya. Ya kan? Kita kan mesti terima semuanya. Kan semua kebaikan Allah. Sabar tuh itu. Tapi selain kita menerima musibah atau apa itu, kita juga menahan diri jangan ngomong jelek. Itulah sebabnya makrab itu dilarang. Ada keluarga meninggal terus dilarang. Karena itu udah nggak bersyukur lagi, nggak sabar namanya kan. Jadi sabar tuh menahan ya mulut dari ngomong jelek dan menerima ya syukur atas segala yang kita tidak suka gitu loh. Itu sabar. Jadi dengan hati syukur yang itu digandeng dengan sabar. Paham nggak? Ya. Nah itu baru bersyukur. Sebab kalau syukurnya di bagian yang baik-baik, tapi sementara di bagian yang nggak baik masih prasangka buruk gitu, belum syukur. Nah repot. Ya, belum syukur. Nabi bersyukur dengan ditimpuk batu mukanya. Syukurnya Nabi disebut dengan sabar tuh. Ya. Khusus untuk musibah ya, bukan musibah. Sebetulnya musibah namanya. Ini sesuatu dari Allah semua kan baik. Kita udah latih hati kita begitu. Tapi kan ada juga yang menurut penglihatan zahir kita dan perasaan kita, ini kan buat saya nggak baik, ini kan apek gitu. Nah itu syukur justru sebelumnya kita tahan jangan sampai kita bilang apek. Syukur juga kan. Syukur yang namanya sabar. Saya hanya begini. Nih, dan terutama khususnya begini, syukur dan sabar itu dimainin harus dibandingin dengan dunia dan akhirat. Dan saya kasih contoh ini. Bukan dua komponen. Hah? Satu kesatuan tapi dua komponen. Iya, Artinya, Pak. Yang baik-baik kita syukuri, Ya. kemudian yang tidak baik kita tahan. Itu yang Dalam satu. iya, itu yang dikagumi sama Nabi kan? Iya. Ya, aku kagum sama orang mukmin. Kalau dia dikasih kebaikan, dia bersyukur. Dikasih kemudaratan, dia bersabar. Kan begitu. Ya kan? Ya betul itu gitu. Tapi kita gandengnya itu mesti satu set bersamaan gitu. Iya, satu. Iya, dan kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ketika kita dapat kebaikan aja kita bersyukur. Tapi waktu kita dapat yang bukan kebaikan gitu ya, istilahnya, kita nggak sabar.
Jadi keluar kita nggak bisa menahan lagi lisan, nyalahin Allah, dan sampai bilang kalau begini kan nggak begini, kalau begini wah. Nah itu mesti gandeng syukur sama sabar hatinya. Kita lihat nih surah ayat itu hadis nomor 6. Dari Abdullah bin Amru dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ada dua perkara yang barang siapa memilikinya maka Allah akan mencatat dia sebagai seorang yang pandai bersyukur dan penyabar. Dan barang siapa yang tidak memiliki keduanya maka Allah tidak mencatat dia sebagai seorang yang pandai bersyukur dan penyabar. Dengerin baik-baik nih ya. Yaitu barang siapa yang melihat agamanya dengan orang yang lebih tinggi darinya, lalu dia ikut langsung ilmu, berguru segala macam ya. Tapi saat bersamaan dia mengukur dunianya dengan orang yang lebih rendah darinya, lalu dia memuji Allah, maka kepadanya dikasih gelar bersyukur, pandai bersyukur dan penyabar. Bingung nggak? Ini ya oke. Saya lihat Bang Aman lebih tinggi dia punya agama. Saya ngikutin. Itu saya sabar apa syukur? Sabar. Karena saya pengen sih jadi kayak dia. Saya ikutin makanya. Lalu saat bersamaan saya melihat dunia saya dari orang yang lebih tinggi ya. Dari orang yang lebih rendah. Walaupun saya juga melarat sebenarnya, tapi ada yang lebih rendah dari saya. Terus saya muji Allah. Saya lagi nyari jalan kepadamu di saat mana saya udah kau cukupkan dibanding dia gitu. Maka dia penyukur dan penyabar. Tapi sebaliknya, barang siapa yang melihat agama dengan orang yang lebih rendah darinya dan melihat dunianya dari yang lebih tinggi darinya, lalu dia bersedih karena dunia nggak dia dapat seperti itu, maka dia nggak bersyukur dan nggak menyabar. Dia nggak bersabar terhadap kemiskinannya, nggak bersyukur terhadap agamanya. Main di situ aja Pak. Oke? Ya kan kadang-kadang bukan nggak pas gitu kalau orang lagi dapat musibah, ya udah lu syukurin aja. Sebenarnya dua-duanya kan syukur. Iya. Tapi sebutannya mungkin lebih baik Sabar. Betul itu kalau itu. Kali ini kalimat betul. Ya, jadi itu aja untuk malam ini, bahwa kalau kita mencintai Allah, kita memujinya banyak-banyak di minggu lalu. Yang kedua, jangan lupa bahwa memuji itu ada dasarnya. Apa dasarnya? Ya, ternyata kita harus berprasangka baik dulu. Kita ingat terus sama dia atas segala kejadian. Dasar prasangka baik itu kita bersyukur pada Allah. Bersyukur dengan cara, dengan lisan, dengan perbuatan dan dengan hati. Semoga ada manfaatnya. Usikum nafsi taqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.